Waspada kecurangan Thailand, rawan terjadi baku hantam jilid 2. Usai dipastikan lolos semifinal, admin ingat beberapa komentar netizen yang menjelaskan bahwa lawan Thailand tidak hanya soal teknis tapi juga faktor non-teknis. Aroma dendam kekalahan 5-2 di final SEA Games bisa memanas jelang laga nanti. Di sisi lain, dengan laganya pelatih timnas Thailand U23, pastikan timnas Indonesia U23 bukan lagi ancaman terbesar di Piala AFF U23 2023. Sritaro justru menganggap Vietnam U23 sebagai penantang serius gelar juara. Vietnam jelas merupakan tim terkuat di turnamen tahun ini. Mereka bermain sangat baik. Kami perlu menganalisis secara menyeluruh bagaimana mereka bermain di lapangan, ucapnya menambahkan. Publik Vietnam auto menangis. Park Hang-seo terbelenggu masalah di Vietnam. Namanya dicatut untuk penipuan. Nama Park Hang-seo dimanfaatkan untuk tujuan penipuan di Vietnam. Kabar ini datang langsung dari salah satu media Vietnam, Tet Hao 247. Sebagai informasi, Park Hang-seo saat ini memiliki akademi sepak bola di Vietnam. Oknum yang dimaksud dengan sengaja membuat akademi palsu dengan mencantumkan nama Park Hang-seo dan mencoba mengambil keuntungan dari para korban yang terjerat. Pengaruh pelatih Park Hang-seo terhadap sepak bola Vietnam tidak perlu diragukan lagi. Namun banyak pula oknum jahat yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi, tulis Tet Hao 247. Bahkan Tet Hao 247 menyebut bahwa pihak Akademi Sepak Bola Park Hang-seo telah beberapa kali mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tak tertipu. Terakhir, Akademi Sepak Bola Park Hang-seo mengeluarkan 3 peringatan agar tak ada kembali korban penipuan. Timnas Indonesia lolos semifinal. Asisten pelatih Nova Arianto di luar dugaan bicara begini. Timnas U-Strip 23 Indonesia dipastikan melangkah ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2023 seusai menjadi tim yang tak tergoyahkan dari posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Nova Arianto memberikan pesan menohok kepada para pemain tim merah putih. Pemain disentil dengan diingatkan agar mereka bisa bermain dengan baik nantinya. Mantan pemain Persib itu menekankan agar para pemain memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dengan begitu mereka akan tampil bagus demi mendapatkan hasil maksimal. Bukan justru mengalami kesulitan setiap menjalani pertandingan, dan Nova pun ingin agar banyak kesalahan yang sebelumnya terjadi tak terulang dalam laga selanjutnya. Bermainlah dengan penuh tanggung jawab karena mempunyai tanggung jawab tidak mudah, maka pemain harus punya hati dan harus menjadi satu, tulis Nova Arianto. Harapannya semoga bisa terus membaik, bekerja lebih keras lagi, dan jangan pernah menjadi pertandingan yang disesali pemain nantinya, kata Nova. Alhamdulillah, progres Timnas Indonesia U17 semakin membaik jelang Piala Dunia U17 2023. Pelatih tim U17 Indonesia, Bima Sakti, mengakui progres timnya semakin baik. Tim yang sudah terbentuk dari tanggal 9 Juli 2023 hingga hari ini juga sudah melakukan pemusatan latihan di Jakarta, Bali, dan Solo. Progres tim sejauh ini semakin baik. Kami sudah melakukan banyak latihan seperti bagaimana bertahan, menyerang, dan lainnya. Kami hanya punya waktu sedikit lagi untuk bisa lebih baik dan memperbaiki kekurangan tim, ungkap Bima Sakti. Bima mengungkapkan timnya sudah kedatangan 5 orang pemain hasil seleksi 12 kota dan nasional. 5 pemain itu terdiri dari kiper, belakang, gelandang, winger, dan striker. Mereka sudah langsung bergabung dengan kita dan sudah memperdalam latihan bersama dengan pemain yang sudah ada sejak bulan Juli. Kelimanya sejauh ini kondisi mereka sangat baik dan mereka juga sudah bisa sangat cepat beradaptasi, tuturnya. Terakhir, Bima menegaskan bahwa dirinya dan tim pelatih tetap melakukan promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan dan seleksi pemain tim U17. Ya, tentu kami akan tetap menerapkan promosi dan degradasi pemain karena waktu tinggal sedikit dan juga saat nanti TC di luar negeri Jerman juga yang ikut tidak bisa banyak, ungkapnya. Dejavu kemarahan netizen tuntut Timnas Indonesia keluar dari AFF dan gabung ke EAFF kini membayangi pikiran admin. Kejadian ini tepat terjadi tahun 2022 ketika netizen geram melihat Vietnam dan Thailand main aman di 10 menit terakhir pertandingan. PSSI juga bergerak dengan mengirimkan nota protes karena menilai Vietnam dan Thailand dianggap telah melanggar prinsip fair play meski tak berbalas hingga kini. Nada-nada kecewa itu kemudian ditumpahkan netizen dengan mendorong PSSI agar cabut dari AFF dan melobi EAFF untuk bernaung di sana.
Netizen bahkan sudah menyerbu AFF agar timnas Indonesia bisa mendapatkan undangan bertanding dalam ajang yang berlangsung di bawah naungan AFF. Desakan netizen ini kalau dilihat sekilas terbilang menggiurkan. Hal ini lantaran negara-negara besar Asia yang bernaung di sana yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, hingga Korea Utara. Indonesia bisa memetik keuntungan melawan tim dari negara-negara ini. Bukan hanya tim senior tetapi juga untuk tim kelompok umur. Dan sekarang terjadi lagi yakni kecurangan wasit yang nyata di Piala AFF U23 2023 merugikan timnas Indonesia.